juga. Madrasah cuman kita. Ini dari 101 ya? 101. Jadi 10. Itu tentunya sangat keras proses latihannya. Ajang internasional 2 kali kita ke sana. Ya kecepatan juga Ya, kadang di alas karpet ini berbeda dengan alas yang diterpal kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Mansabo Channel. Bersama Riana Lestari, tetap di Podsabo, Podcast Man 1 Bogor, podcastnya para juara. Hari ini kita ada di suasana hari kedua pelantikan gabungan ekstrakurikuler Man 1 Bogor di Buperta Cibubur. Baik, sahabat podcast, hari ini saya kedatangan rekan berbincang, yaitu salah satu ekskul yang sedang viral, yang sedang happening karena kemarin baru saja juara di salah satu event nasional. Ya, bisa tebak siapa mereka? Ayo tebak siapa? Ini diimpor langsung pembinanya dari Korea. Wede. Siapakah mereka? Mereka adalah ekskul robotik. Oke, dengan pembinanya Bapak Rendra Akbar Kurnia. Annyeonghaseyo Pak Rendra, annyeong. Dan dengan Muhammad Nugraha Syarif dari kelas 11 1. Kemudian Armina Mumtaha. Oke, kelas 11 ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Masih ngantuk? Masih ngantuk nggak? Kurang tidur sih. Kurang tidur, benar ya? Benar banget. Kemarin kita kegiatan lumayan sampai jam 12-an ya? Oke, setengah satu. Tapi tetap semangat untuk hari kedua ini. Ya. Apalagi ya, ada bincang-bincang santai tentang robotik. Mungkin teman-teman di luar sana belum banyak tahu bahwa di Man 1 Bogor ini ada ekskul robotik. Ya. Saya bertanya pada orang yang tepat tentunya ya, sama pembinanya langsung. Pak Rendra, boleh ceritain nggak gimana sih ekskul robotik di Man 1 Bogor itu, sejarah berdirinya? Dari awal mulanya. Betul. Jadi sebenarnya robotik itu belum terbentuk sebagai ekstrakurikuler. Oh gitu. Jadi tahun 2022 itu awal-awal Oke. itu belum ada saya. Iya. Masih Pak Imam waktu itu. Pak Imam. Jadi waktu tahun 2022 awal itu wakak kesiswaan waktu itu Pak Wahyudin itu dapat undangan workshop robotik dari Universitas Pakuan. Baik. Nah ditugaskanlah beberapa peserta untuk mengikuti workshop tersebut. Oke. Nah didampingi oleh Pak Imam waktu itu. Nah kesanalah mereka workshop robotik. Nah di sana ada ketemu pemateri dari foundernya Kampung Robotik. Kampung Robotik. Nah namanya Pak Firdi. Oke. Nah dari situlah berjalin komunikasi dan kerjasama antara Kampung Robotik dan Man 1 Bogor. Mulai terjalin tuh dari situ. Setelah kegiatan itu, beberapa bulan kemudian ada undangan ke Man 1 Bogor untuk mengikuti pelatihan di Tangerang. Nah untuk mengirimkan guru dan peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut di Tangerang. Nah pada waktu itu atas dukungan Kepala Madrasah waktu itu, Ibu Hajah Nani ya. Betul. Waktu itu diikutkanlah beberapa peserta yang ikut pelatihan di Universitas Pakuan dan juga didampingi Pak Imam untuk ikut pelatihan 7 hari di sana. Nah pada saat itu juga bersamaan ada tawaran untuk ikut lomba internasional yacht competition ya. Langsung internasional. Ya, langsung internasional yacht robotic competition. Ya itu secara daring. Ya, karena masih pasca pandemi waktu itu. Betul, kan ya. Pasca pandemi. Terus Ibu Hajah mendukung, terus ikut pelatihan 7 hari insentif dan mengikuti lombanya. Dan pada akhirnya alhamdulillah hasilnya membanggakan. Waktu itu dapat silver medal. Dan itu belum terbentuk ekskul ya. Masih berbentuk
di luar lah, di luar Oke. ekskul. Debut pertama Debut udah pertama, silver. udah silver medal internasional. Oke, keren. Internasional. Udah itu karena hasilnya membanggakan dilihat dari prestasi itu, terus berpindah kesiswaan dari Pak Wahidin ke Buliza. Iya. Ya itu sumber yang saya dapat ya informasinya. Terus dari Buliza memfasilitasi agar robotik dijadikan ekstrakurikuler resmi di MAN 1 Bogor. Nah, pada saat itu jadilah resmi ekskul MAN 1 Bogor dengan nama Motekar. Nah, modification of technology and automatic robotic. Wih. Automatic robot. Oke. Ya, jadi itu Motekar awal munculnya tahun 2023. 2023. Setelah wakanya Buliza gitu. Dan atas dukungan juga dari Bu Hajah Nani. Kemudian habis itu setelah resmi nah, kita kolaborasi lagi sama lembaga luar namanya Robotic Inspiration yang sekarang dilatihnya sama Karahman. iya. Dari tahun 2003 sampai sekarang itu sama Karahman dari lembaga itu Robotic Inspiration. Terus dari situlah kita latihan rutin setiap hari Senin kalau Setiap hari sekarang Senin. setiap minggu sekali gitu Iya. ya. Terus kita ikut event-event, lomba-lomba. Dari lomba internasional itu kita ikut SRC, masih Pak Imam waktu itu. Iya. SRC Sukabumi Robotic Competition. Nah dari situ kita juga dapat meraih juara 1 kategori inovasi. Kemudian juara harapan 1 dan 3 Iya. kategori line follower. Wih. Nah di situ kita dapat lagi prestasi. Terus ikut lagi expo di Jakarta waktu ada event Hari Amal Bakti Iya. 2024. Terus 2024-nya lagi nggak saya baru masuk tuh. Saya baru masuk dan saya ikutkan mereka waktu itu di Disnatalis Universitas Pancasila. Waktu itu ada Kinza, ada Irsa dan Iya. dan lain-lain lah dan kawan-kawannya. Terus di sana kita pada saat Disnatalis itu kita dapat juara 2 dan 3 ya. Selalu dapat ya? Dapat lagi juara. Nggak juara pernah 2. nggak dapat. Pernah sih. Oh, iya. Pernah. Sebelum Universitas Pancasila kita ikut 3MPR ya, yang menyelenggarakannya MPR, cuman saingannya luas banget Iya. ya, nasional, dan itu diikuti dari seluruh Indonesia. Iya. Ya. Itu namanya ajangnya luar biasa lah. Saingannya juga banyak. Saingannya banyak gitu Oke. ya. Kalau yang ke Thailand? Nah itu setelah Nah itu. Disnatalis, Iya. Disnatalis kita dilanjut nih ke nasional Indocomtek. Ya, Indocomtek di Tangerang, terus juara lagi di situ nasional, juara 3 sama juara harapan 1 ya. Iya. Itu kategorinya roboton, jadi menyelesaikan misi tertentu secara mandiri gitu, menggunakan coding segala macam. Nah, habis dapat juara di sana, disponsori lah sama Pertamina Wih, deh. untuk diikutkan ajang internasional di Thailand. Nah, di sana Jadi sponsored by Pertamina iya, langsung by Pertamina ya? langsung, dan didukung sama Universitas Pancasila. Iya. Waktu itu. Ada kerjasama juga sama Robotic Explorer. Dari kampus lain atau dari madrasah lain ada yang ikut ke sana Kalau juga? madrasah cuman kita waktu itu gitu. ya, karena yang ikut itu cuma 3 tim dari SMK, terus SMA kalau nggak salah, terus kita MAN. Satu hal yang sangat membanggakan, Iya, bisa cuma- bersanding dengan Iya. SMA, SMK. Oke. Yang dapat di sana perwakilan Indonesia itu dari SMK. SMK juara apa ya waktu itu ya? Juara kalau sepuluh besar itu juara 6 lah. Iya. Kalau salah. bukan tiga besar. Oke. Nah, tapi itu sebagai sebagai pengalaman dan juga prestasi yang luar biasa. Udah ajang internasional 2 kali kita ke sana. Terus habis itu terakhir kemarin kita ikut MRC. Madrasah Robotic Competition. Ini mereka. Pesertanya Itu seleksi, Pak? seleksi, jadi dari 101 tim se-Indonesia. Enggak, maksudnya dari Mansabo, kenapa terpilihnya 2 orang seleksi ini? dulu, Seleksi seleksi lokal dulu kita sekolah, terus terpilihlah. Sebetulnya ada 2 kategori. Kategorinya itu mobile robot labirin sama inovasi. Cuman dari aturan lombanya kita itu cuma
cuma boleh mengikut sertakan satu tim satu sekolah. Oh. Jadi kita nggak Oke. bisa langsung 2 kategori Iya. diikutkan. Nah, kita daftarin tapi dua-duanya. Mm-mm. Yang terpilih atau lolos itu yang mobile robot mereka. Nah, dari situ mobile robot dari 101 tim pendaftar ya, diseleksi 10 tim doang, Wih, 10 besar. satu-satu tuh. Kan. Jadi bertahap, Iya. 10 besar daring ya, bikin video dan lolos 10 besar. Terus kita di sana di mana kemarin tuh? Cibubur, Kota Wisata. Cibubur ya, di Living World ya, kota wisata Oh, iya. Bogor. Kita di sana 10 besar tanding ya 2 hari dan alhamdulillah dapat juara 4 ya, juara 4 senasional dari 101. Alhamdulillah kita dengan keterbatasan dan juga pikiran juga ya dan segala macam lah, materi dan moral dan segala macam. Iya. Alhamdulillah dapat keempat. Padahal kita targetnya sih gak terlalu jauh ya sebetulnya. Jauh. Ini Tapi lebih- di lebih dari atas ekspektasi. melebihi Lebih ekspektasi. dari ekspektasi. Keren. Karena Oke. kita juga baru pertama rekor Man Satu Bogor dapat MRC nasional. Iya betul Pak. Betul. Baru MRC itu dari tahun ke tahun ada ya? Iya, vakum 2 tahun. Oh, Terakhir gitu. itu 2022. Sekarang bergeliat kembali. Dulu masih Pak Imam itu kategori inovasi Iya. ke-31. Oh, Yang diambil 30 besar. aduh, satu Ya, lagi. Satu lagi. Jadi Iya. kurang, ya Oke, kurang kesana. tim nasi ya. Ya, Iya. bacanya Nasi. gimana? Nasi. Nasi. Apa nasi? Nasi itu nakal. Iya, nakal dalam artian lincah gitu, agil. Oh, itu bahasa Inggris. Ya iya. Sesuai robotnya, lincah. Iya, lincah agil kalau di Terlalu lincah game. malah. Iya, lincah banget. Kalau Armina kenapa tertarik di robotik? Suka aja sih Suka aja. sebenarnya ya, karena suka apa ya, dari kecil, dari SD gitu suka main mobil yang ada robotnya, Remote. Mobil lah, remote. ya, suka yang ada remote gitu, jadi kayak suka aja ngotak-ngatik, tuh suka Lego kayak gitu-gitu, jadi Iya, iya. ya udah. Karena lebih ke ini ya, kecerdasan berpikir kritis. Logic. Iya, logikanya diasah. Oke. Kalau di robotik sendiri tadi latihannya hari Senin ya? Tiap hari Senin. Tiap hari Senin dari Robotic Inspiration. Ya. Itu apa aja sih materi yang diajarkan? Materinya materi-materi dasar kayak elektronika, mekanika, terus microcontroller, Arduino, USB, dan segala macam lah, dasar-dasar dulu, terus bertahap jenjang-jenjangnya, Oke. terus ke coding dan segala macam. Terus tapi di robotik bukan hanya sekedar tentang merakit robot, Iya. ya, tapi kita Nah itu banyak yang orang awam nggak tahu. Iya. Robotik itu bikin robot gitu kan? Iya. Nah, yang taunya begitu kan? bukan merakit robot doang, kita itu justru membangun pola pikir logiknya, Nah itu benar. logisnya gimana. How to think critically. Iya. Itu Logikanya harus jalan. Kalau nggak jalan nggak bisa jadi robot. benar Pak. Ya nggak bisa dirakit. Terus kreativitasnya juga harus jalan. Terus juga secara berpikirnya ya, tadi logikanya, kreativitasnya. Terus apalagi di robotik yang kalian dapat? Yang itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Ya, Itu apa? Apa tuh? Selain menambah pengetahuan, menambah teman juga dari antar kelas 10, 11 dan 12. kolaborasi lah. Saling tuker-tuker Iya. itu Sharing-sharing. informasi, sharing. Seru lah ya. Iya, itu yang seru lah. Iya. Keren. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari secara tim juga kan kita harus bekerja sama. Ya. Itu juga bisa diterapkan juga ke dalam pekerjaan atau apalah yang bisa dijadikan kolaborasi. Jadi kita bangun juga tuh logikanya, terus cara berpikirnya, terus juga untuk merakit itu kan perlu cara berpikir kerangka sistematisnya gitu kan. Jadi dari situ kita perlu cara berpikir komputasional, ya, gimana mereka bisa memecahkan masalah secara cerdas dan solutif. Betul. Nah, itu Udah higher order thinking skill itu mah di Tentang atas. masalah. Betul. nah, kehidupan Wah, sehari-hari kan keren. kita banyak masalah. Nah itu dia. Amina sama Syarif bisa diceritakan kemarin pas di MRC, kesan-kesannya gimana tuh pas ikut lomba kemarin? Kesan
Jujur seru sih. Iya, Seru. Seru. Selama itu kami nikmati aja, seru. Tapi agak tegang-tegang juga sih. Tegang. Ketemu Orang lain, timnya? Ya. Gimana dari tim yang sekolah. lain? Tim lain dari jauh-jauh, ada dari Pinrang, dari itu Pekanbaru juga. Gitu. Kalian tuh apa sih nama robotnya? Namanya? Robot. Yang di itu, labirin itu? Robotnya namanya itu tadi kan. Ya, namanya nasi juga. Nasi, iya. Oh, namanya itu juga. Tim nasi, Nanam iya. timnya. Oke. Robot nasi. Siapa yang presentasi waktu itu? Oh, untuk presentasi Itu tuh sistemnya nggak Ada. presentasi, jadi kita langsung di arena gitu, langsung ngejalan. mempresentasikan kodenya di arena gitu. Ya. Oh, oke. Berdua. Ya. Pak Rendra monitoring aja. Iya, nggak boleh. belakang. Kita pembina atau pelatih nggak boleh ikut campur waktu lomba. Membantu Atau- dengan doa aja. Atau test track juga kita nggak boleh. Jadi sebelum lomba itu ada test track dulu. Oh iya. Test track dulu, mereka coba dulu beberapa jam untuk sebelum mereka langsung ke arena aslinya. Jadi coba dulu pas mereka apakah ada kesalahan, diuji coba lagi, karena emang robotik banyaknya uji coba sama Trial error. trial error. Nah, itu dia betul. Jadi langsung di arena. Tadi dari 101 ya, Terus satu-satu. jadi 10. Itu tentunya sangat keras proses latihannya. Ya, Iya, iya. Gimana sih? Bisa diceritain? ya mereka lah. Latihannya ngapain aja? Bagaimana? Latihan di sekolah dari di-spend dari pagi sampai bisa sampai malam. Sampai malam ya, betul. Ngapain Kita aja? nguji track. Iya. Kita pertama di sekolah bikin replika arenanya. Iya, replika Ya. arena dari Jadi apa, kayak refleks seolah-olah kita lomba gitu. Simulasi lah ya. Ya, Ya, simulasi simulasi. sambil dikalibrasi sensornya, Oke. robotnya, diatur-atur. Gitu. Itu semua dari kamu, dari kalian. Dibantu-bantu juga sama pelatih Kak Rahman. Oke, terus? Iya, Gimana? karena kita juga sering kalibrasi sensor. Ya, sensor. Karena itu juga beda alas, beda ininya, beda apa ya namanya? Beda kecepatan juga. Iya, Kadang di beda alas karpet ini berbeda dengan alas yang diterpal kemarin. Oke. Ataupun di lantai itu akan Bisa beda. jadi di sini lebih lambat atau lebih Gesekannya. cepat. Fisikanya masuk di situ. Banget. Koefisien. Kayak gesek. Terintegrasi. Iya, betul. Terintegrasi dengan beberapa mapel ya. Keren, Armina, Syarif. Oke, Pak Rendra, ini terkait madrasah. Ya. Bagaimana dukungan Man 1 Bogor, Komite Man 1 Bogor terkait dengan pelaksanaan lomba MRC kemarin? Alhamdulillah sih kalau dari madrasah, dari pimpinan madrasah, dari komite juga, alhamdulillah dapat dukungan penuh Ya. ya. Dari mulai fasilitas, izin kegiatan, terus pembiayaan lomba itu di cover. Dan juga pimpinan madrasah juga selalu memberikan motivasi Ya. agar kita itu selalu menjunjung tinggi sportivitas dan juga nama baik Man 1 Bogor di tingkat nasional. Betul. Jadi alhamdulillah banget kita terfasilitasi lah di sini. Sangat baik ya. Ya. Kalian pun pasti semangatnya nambah-nambah Ya. ketika ikut lomba. Kalau banyak yang support ya, teman-teman publikasi di media sosial untuk mendoakan tim Nasi untuk melaju ke tahap yang kemarin di apa sih? Cibubur ya? Ya, Namanya? Living World. Living Word ya. Itu ada Pak Menteri Agama juga ya di sana ya? Ada Dibukanya ya. waktu pembukaan sama Pak Menteri, penutupan Wakil Menteri. Oh gitu. Keren, kalian ketemu banyak orang hebat kemarin. Pengalamannya luar biasa. Yang nggak bisa dinilai dengan materi ya, Betul. pengalamannya. Harga. Betul, sangat berharga. Wih, mantap. Terima Kami kasih. juga first time ikut lomba. Debut kami. Pertama, juga, debut. aku juga first time. keren. Iya, baru sama first time ikut. Robotik, mantap. Debut semuanya. Kelas 12 kan CKA. Jadi Iya. mereka saya langsung uji. Kalau itunya sendiri, apa peserta dari ekskul robotik sendiri ada banyak anak-anak yang ikut robotik? Ya, dari awalnya pertama kali ada itu sekitar 8 orang. Nah, sekarang berkembang.
sekarang 26 orang anggota robotiknya. Ketertarikannya sudah mulai ya anak-anak. Kemarin juga sebetulnya waktu perekrutan lebih dari kuota yang kita pengen gitu. Jadi udah melebihi kuota pendaftaran. Oke. Alhamdulillah sudah mengharumkan nama MAN 1 Bogor, nama Kementerian Agama Kabupaten Bogor ya. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada lomba lagi bisa juara 1. Amin. Ya. Oke. Gimana harapan Armina, harapan pembina, harapan Sarif tentang robotik kedepannya? Seperti apa sih kalian pengennya bagaimana? Di mana dulu? Daripada Sweet siapa dulu? Kalau harapan saya semoga aja Expo Robotik ini makin berkembang ya, secara robotik ini bisa menjadi wadah kreativitas dan juga inovasi buat para peserta didik dalam bidang teknologi. Terus juga harapan ke depan juga saya harap robotik itu bisa terintegrasi atau mempunyai laboratorium robotika ya, yang bisa terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti betul, Pak. informatika, matematika, fisika, sehingga pada saat mereka itu belajar di kelas bisa diterapkan langsung sehingga mereka mempunyai karya nyatanya gitu. Betul Pak, setuju banget ini. Mudah-mudahan didengar sama pihak-pihak terkait ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Kalau Syarif bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih, semoga robotik tuh kayak lebih banyak aja anggotanya. Kalau bisa diseleksi jangan 6 orang aja. Kadang kalau eskul cuma lebih banyak itu ya? aja 5 atau 10 orang. Padahal Kenapa, anggotanya Pak, lebih dari sedikit, 20 Pak? gitu. Karena pelatihnya terbatas. Kita sebetulnya sama pelatih itu cuma 2 minggu sekali. Jadi seminggu sama pelatih, seminggu mandiri. Ya, jadi terbatas dengan anggaran yang per bulan, sehingga pelatih itu kalau dihitung kan per anak. Iya. Per anak. Oke. Sebetulnya per anak. Iya. Karena kita Terbentur ya. udah terbentur sama exco dan anggota lebih banyak, maka sistemnya agak bentrok. Ya. Berarti benar-benar tuh yang sudah tersaring tuh kualitas diutamakan. Dikit tapi jos. Ada lagi? Udah, Syarif. Itu aja. Kalau Armina gimana? ya kurang lebih sama, cuman kayak berharap nanti di event-event selanjutnya atau teman-teman angkatan atau adik kelas bisa ikut lomba dan bisa bawa nama MAN Sabo ke tingkat nasional atau bahkan internasional. Harapannya itu aja sih. Oke, amin. Sampai Mudah-mudahan baik. semua doa-doa baiknya dikabulkan ya. Untuk kemajuan MAN 1 Bogor, madrasah tercinta. Begitu, sahabat podcast, luar biasa obrolan kita, sedikit tapi daging semua ini isinya ya. Keren. Terima kasih Pak Rendra sudah hadir, sudah membersamai Armina sama Syarif juga. Terima kasih. See you in the next event. Mudah-mudahan semakin banyak info lomba yang menarik, kreatif, lebih levelnya lebih keren lagi dan bisa diikuti dan juara. Oke. Sahabat podcast, demikian ngobrol singkat kami dengan Exco Robotik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap stay tune di MAN Sabo Channel. Jangan lupa klik like, subscribe supaya tetap dapat notifikasi untuk tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa juga follow medsos MAN 1 Bogor, Instagram, TikTok MAN 1 Bogor Official. Terima kasih. See you next time and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.